Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Lugiani. Saya peserta dari Pondok Pesantren Al-Ghani. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan profil Pondok Pesantren Al-Ghani. Atas semangat beliau, kita selaku guru-guru turut ikut semangat untuk memajukan kegiatan pondok pesantren. Sebelum adanya yayasan ini, beliau membuka sebuah TPQ yang dinamakan TPQ Al-Ghani. Dari sebuah TPQ yang kecil dan sederhana di rumah beliau, dengan seiringnya berjalannya waktu, beliau kembangkan menjadi sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren kita bangun sekitar tanggal 22 Maret 2018. Dengan bermodalkan tekad, usaha, dan kemampuan pribadi serta guru-guru dan staf, terbentuklah sebuah yayasan yang sekarang mempunyai beberapa satuan-satuan di bawahnya. Sekarang kita akan berbicara tentang visi misi dari yayasan kami. Visi dari yayasan kami yaitu terdidiknya para santri menjadi santri yang mukmin, muslim, muhsin, dan berbudi pekerti, serta mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Misi untuk mendukung visi tadi yaitu dengan cara yang pertama, kita tanamkan sikap disiplin dari seorang yang melaksanakan ajaran Islam agar mereka terbiasa disiplin di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan jiwa ikhlas, sederhana, kemandirian yang penuh, dan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari, agar anak-anak itu mempunyai rasa ikhlas ketika bekerja, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum pesantren yang disesuaikan dengan pendidikan nasional, karena tidak menutup kemungkinan sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang menjejali anak-anaknya dengan kegiatan-kegiatan atau keagamaan-keagamaan yang di luar pendidikan nasional, memeras otak mereka, memaksakan kehendaknya, dan memaksakan anak-anak untuk cenderung menjadi tertekan. Yang keempat, mendidik dan mengantarkan santri untuk mampu mengenal jati diri di lingkungan sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Karena suatu saat nanti mereka tidak hanya hidup di daerah pondok, mereka harus hidup di daerah lingkungan mereka masing-masing. Kita membantu mereka untuk berinteraksi agar mereka nanti bisa menjalani kehidupan sosial selayaknya teman-teman yang lain, tetapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Mendidik mereka menjadi siswa yang mandiri, dalam artian mereka sudah bisa membuka usaha sendiri, karena di tempat kami belum ada praktek-praktek atau mungkin bahan-bahan untuk penunjang kemandirian mereka, jadi kita mengajarkan ini secara ilmu. Jadi nanti mungkin kita mengajarkan mereka untuk berwirausahawan sendiri dengan membuat kerajinan sesuai dengan karakter mereka, atau mungkin memasak agar nanti mereka bisa menjadi manusia pada umumnya dan tidak terkungkung di dalam di dalam agama atau apa. Kebiasaannya kan kalau anak-anak yang keluar dari pondok nanti jadi kutu buku atau apa, itu tidak. Kita
mendidik mereka seolah-olah mereka itu sudah menjadi masyarakat pada umumnya, karena di dalam pondok juga mengajarkan beberapa hal seperti tata boga atau mungkin belajar fashion. Kita mengajari mereka untuk fashion tapi dalam artian masih dalam konteks Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa satuan-satuan yang ada di dalam yayasan kami. Yang pertama, TPQ. Seperti yang awal saya bilang tadi, sebelum adanya yayasan kita hanya sebuah TPQ yang sederhana di suatu desa. Saya akan memaparkan satu persatu. Kita mulai dari TPQ Algonio. TPQ Algonio didirikan pada tanggal 22 April 2015. TPQ ini berjalan dari jam 2 atau jam 14 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kenapa TPQ-nya kok lama sekali? Ya, karena di sini kita tidak hanya mengajarkan mengaji, tapi di sini kita juga mengajarkan hadis, mengajarkan adab, mengajarkan beberapa kitab di anak-anak. Jadi bisa dibilang sebagai diniyah, cuman mereka kan tidak bersekolah di sini. Santri saya sekarang untuk TPQ Algonio sekitar 70-an orang. Dan selanjutnya TPQ Nurul Iman. Bu, kok ada 2 TPQ-nya di dalam satu yayasan? Iya, memang di dalam yayasan kami ada 2, karena kita memfasilitasi mereka untuk anak-anak yang tidak bisa datang siang. Seperti mungkin anak-anak SD, anak-anak sekarang kan banyak tuh sekolah agama yang pulangnya jam 3 di daerah saya sana. Terus anak-anak SMP, mereka kan pulang jam 2, tidak mungkin mereka langsung cepat-cepat sekolah atau apa ngaji atau apa gitu kan. Terus yang ini, jadi intinya di TPQ Nurul Iman tadi kita ngajinya malam dari maghrib sampai jam 9 malam. Jadi mereka yang untuk sekolah sore masih ada peluang untuk belajar agama, walaupun mereka sebenarnya tidak mukim ya, karena sekarang kan mereka harus sekolah paginya. Jadi kita hanya memberi mereka beberapa jam saja, yaitu dari mulai habis maghrib sampai dengan jam 9 malam. Kita berada di dalam satu desa dan 2 tempat, makanya sampai keluar izinnya. Dan semua TPQ saya mempunyai izin operasional yang lengkap dari kantor Kementerian Agama. Dan selanjutnya, ya demikian tadi beberapa cerita singkat atau profil tentang Yayasan Algonio di tempat saya bekerja. Mungkin kalau mungkin ada donatur ataupun ada ini ya untuk menyumbangkan panti, monggo. Ada anak-anak yang mau masuk SD, TPQ, TK, pondok pesantren, juga bisa hubungin nomor yang ada di identitas masing-masing ya. Untuk para donatur kita tunggu secepatnya, karena kita juga lagi dalam tahap proses pembangunan, pelebaran bangunan ya gitu. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.